وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita bisa berkumpul pada kesempatan ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni at-ta'limu, menuntut ilmu. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba selaput keluarga dan para sahabat beliau. Kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu, yakni masih yang berkaitan dengan adab-adab berbicara. Niki bagian yang keempat, yakni keutamaan qalilul kalam, sedikit bicara, dan makruhnya banyak bicara. Niki jemaah sekalian, keutamaan sekedik ngeraos dan bahayanya banyak bicara. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali luwe itu jemaah sekalian yang salah bicara, sehingga ada namanya keselio lidah, terlanjur bicara, padahal apa yang sudah keluar dari mulut ini tidak bisa ditarik kembali. Ini sebagaimana yang disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyaksikan ada seekor sapi keluar dari lubang yang kecil. Lagi ketika giliran meretama jadi nabi utama. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini alamat apa?" "Ini alamat orang yang banyak bicara. Papa sugul jak muda, lamun wah sugul jak ngombe angkun tenulakang ya empok. Bagaimana mau dikembalikan kalau sudah bicara itu keluar? Maka sungguh itu adalah hal yang amat susah, bahkan tidak mungkin bisa." Maka gambaran seekor lembu, seekor sapi sugul dari lubang yang kecil, lagu lamun mele tulak de nebu tulak tama, dan tidak mungkin bisa. Maka inilah gambaran dengan si sering berkata-kata, dek pikiran apa sinaraosan,
apakah orang tersinggung atau tidak dengan pikiran, maka setelah itu mereka menyesal. Mele ya narik ya malik, kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Mughirah bin Syu'bah, "Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahati." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Ya Allah, jemaah sekalian, siaran ina ini ya Allah, yang namanya ibu, Masya Allah. Ya, maka itulah sebabnya dosa besar ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, "Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat." Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Wa man'an wa hatin, kemudian menahan dan meminta hak. Ini jemaah sekalian, menahan dan tidak meminta hak kita. Insyaallah. Wa wa'dal banat, dilarang pula, yakni mengubur perempuan hidup-hidup sebagaimana pada zaman jahiliyah. Wa kariha lakum qila wa qala, dan menjadi perkara yang dibenci ketika kalian mengatakan qila wa qala, ngenongkat dengan ngene, ya. Dek naman pedas lah, cerita luar biasa. Apalagi status WA yang sambung menyambung kebenarannya, jemaah sekalian. Wa karihalakum qila wa qala, dan merupakan sesuatu yang dibenci, yakni orang yang mengatakan katanya, ongkat dengan ngene, ongkat dengan. Kemudian wa kasratas suali, ya, dia ingin selalu tahu urusan orang lain. Beketuanne. Wa idha'atil mal, dan banyak menyia-nyiakan harta. Artinya dek nekeruan tok dan nokolangnya harta bendanya dihambur-hamburkan, tetapi tidak dinafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud si qila wa qala, katanya, ongkat dengan jamaah sekalian, adalah terlibat pada perbincangan seputar manusia. Marak basan dengan berdebat, ngenong getung gete jamaah sekalian, ya, dalam perkara-perkara yang tidak berguna. Maka ini jemaah sekalian merupakan dalil tercelanya banyak bicara. Darak padana marak basan dengan laik, Bapak Ibu sekalian, pelisak bawa batu. Ya, pelisak bawa batu. Arak sekali dalilnya dengan silai. Mundekku gita jandekku sedu, lamun ongkat ini ya berbeti dengan. Coba bayangkan jemaah sekalian. Dan Rasulullah telah melarang hal yang mengatakan katanya dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi banyak bicara itu tercela.
Ya tentu berbicara yang tidak punya manfaat, apalagi si nyakitin perasaan, apalagi menyebut kesalahan, menyebut aib. Lagu ternyata niki ya si mai si mangkin niki jemaah sekalian. Papah narak kan musim ngeno-ngeno angkun dengan ya. Dari itu dari sini pihak nginte-ngintene kesalahan dengan ya, diinte-inte jadi viral terus ya. Ini jemaah sekalian. Jadi dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya si termasuk di antara dengan si paling aku cintai, kata Rasulullah. Kemudian wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat duduknya bersama aku nanti di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahasinakum akhlaqa, yakni orang-orang yang baik akhlaknya. Lagu akhlak niki si mangkin ya si ilang lek dalam tatanan dengan si mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Si mangkin Masya Allah itu tokol dua telu lagu asikan itu barang hapen teh, barang dengan siara le julun teh, kan begitu bapak-bapak. Selaku ngenti HP si mangkin arana pabing. Ini penyakit manusia modern, Bapak Ibu sekalian. Ya. De terdengar angka dengan ngeraos lagu sampai tengaraos sampai tenggita hapen ta de perhatian dengan siara le julun ta si bareng tengaraos. Ini akhlak yang sudah hilang jemaah sekalian. Ya, maka karena itu ini yang ingin kita kembalikan, tetulakang jemaah sekalian. Maka angkun tesi ngaji akhlak, ngaji fikih, ngaji Quran, ngaji tafsir, langan berbagai macam tuan guru yang memberikan kita penjelasan. Maka ini tidak lepas sama sekalian, terutama untuk membangkitkan kembali akhlak yang selama ini rusak. Jadi tidak termasuk oleh kalangan kanak-kanak doang, Bapak Ibu, dari kanak-kanak sampai orang dewasa. Niki, wa inna aghladakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kata Rasulullah yang paling aku benci, si paling deku demenang, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, yakni as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiquna. Siapa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, as-sarsaruna, yakni orang yang banyak bicara. Sarsaruna dengan si luwe rausna ya, as-sarsaruna wal mutasyaddiquna, si kedua orang yang suka mencibir. Para mencibir Bapak Ibu ya, secara mencibir ini ya ngibah barabasanta dia nebu pelih sekedi dengan ampun apa cerita nyah apalagi dengan sini lamun mau cerita sing ini kena kumpul leks koko jadi sekoko
Ini barang motor lek keri langan mamben sampai mendak lain cerita ang sekeri. Ndak na jadi dua telu ngana. Lagu jadi sekeri wah. Ya ndak na jadi dua telu, jadi sekokok. Apalagi nara dengan dagang sayur keliling sampai beli sayur cerita itu cerita ini. Hati-hati. Ya. As-sarsaruna والمتشدقون والمتفيهقون. Al-mutafayhiqun niki adalah dengan si membual. Apa membual? Membual itu omong kosong, ya. Omong kosong wah. Bahasan dengan membual. Artinya nungkulang, dusta, bohong, ya membual. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, qad alimna as-sarsaruna wal mutasyaddiquna. Wah faham kami wahai Rasulullah, embeya dengan si kepada raus, kemudian embeya dengan si suka mencibir, ngerantai. Ya, lagu famal mutafayhiquna, simba ya dengan orang yang suka membual, ngegombal bahasa ya, ngegombal. Tetapi dengan si ngegombal, membual itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala al-mutakabbiruna, yakni orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Itulah orang-orang yang membual. Termasuk membual ini jual kecap ya. Ya, kita begitu, kita begini kan? Itu membual, menyatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Ngangkat diri, nah itu termasuk bualan-bualan seharusnya tidak dilakukan. Maka itu yang disebut Rasulullah al-mutakabbiruna, yakni orang-orang yang sombong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kebaikan sedikit pun orang-orang sigirang berbicara berlebihan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura sattuhu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Coba ke Bapak Ibu, terlalu rawas ya. Jadi kecenderungan tuh melakukan kesalahan itu banyak lamun luwe rawas teh. Man kathura kalamuhu kathura sattuhu. Wa man kathura sattuhu kathura dhunubuhu. Maka sai luwe dosa na, maka sai luwe salah na, maka tentu luwe dosa na. Wa man kathura dhunubuhu, sai luwe dosa na, fannaru awla lahu, maka nerakalah yang akan menjadi tempatnya. Masya Allah jamaah sekalian. Jadi dek narak lain kecuali kita tidak melakukan abarana luwe raus lah, sederhana bicara terbuat tapi bermanfaat, sederhana berbicara tetapi bermakna. Ndak raus na doang dengan berukna seke rausnya aja pasti 20 ya, supaya berimbang jemaah sekalian. Niki, jadi hadis-hadis ini menjelaskan tentang tercelanya banyak bicara. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu penjelasan yang kelima, menghindari ghibah dan namimah. Niki jamaah sekalian, ini si marak ini, ghibah ini, ya, ghibah ini. Abu Hurairah radhiyallahu an
meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian tahu kepada simbayaran ghibah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siaran ghibah itu dzikraka akhaka bima yakrahu. Siaran ghibah ino lamun tersebut sesuatu tentang semeton jarinta padahal yen dek nedemen tersebut ngeno. Itu ghibah. Mun tersebut sesuatu tentang saudara kita dan ia tidak senang dengan sebutan itu ghibah. Ya, niki malik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Balagu lamun memang ngeno keadaan semeton jarin tanpa bercerita yang ngeno. Lagu memang ngeno keadaan. Ini kata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Mungkin ara ke batur semeton jari girang ngeno girang ngene. Ya tentu ngeno. Dan inilah yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ngombe seandainya le kelakuannya semeton jarin kami ini Rasulullah memang yang ngeno mara ongkat mara kalimat kami niki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "In kana fihi ma taqulu faqadil tabtahu." Angka mun lamun tetu ngeno kelakuannya, tetu ngeno keadaannya, maka sungguh itu kamu telah menggibah saudaramu. Lamun dia tetu wa illam yakun fihi faqad bahtahu. Belamun dia tetu ampo terceritaang yang ngeno ye no aranna fitnah. Iki jemaah sekalian. Ya, itu namanya fitnah. Lamun tetu inu ghibah, lamun dek tetu itu fitnah. Pada susah ini. Bahkan lebih kejam fitnah ini. Bahkan Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Insyaallah. Nah, jadi niki ya jemaah sekalian, garis besar si datang langan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun terceritaang batur tesindek nede menang. Artinya hal-hal yang buruk. Litetu memang ngeno keadaanna, maka itulah yang dinamakan ghibah. Lagu lamun dene tetu inu arana fitnah. Kan warak jelas Nabi jaga niki jamaah sekalian. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua namimah. Bayaran namimah mengadu domba, membuat dua orang menjadi berselisih. Berarti ia berpisah bareng Nabi tenah niki. Ya, lagu niki lamun namimah ada dua belah pihak yang menjadi korban. Lagu lamun fitnah ini cuma satu pihak. Nah, gambarannya marah niki jemaah sekalian. Misalnya ada seorang suami istri umpamanya, ya,
Jadi ada seseorang yang membenci hubungan suami istri singono bagusna ini. Kalau natenya, maka ia ingin ngombe angkuna atena besual antara nina mama. Ini tekakayan si fitnah ini. Misalnya, padahal tidak benar. Lagu tujuannya adalah untuk mengadu domba supaya terjadi persengketaan antara satu dengan yang lain. Misalnya lek semaman dengan tahu nak bercerita ni. Ya, lek semaman dengan nyerita ang senina padahal dia nak tentu. Misalnya marak pasal mamban, yuk kenangku kamu gonceng nasi semaman bih. Rapat besempit ngenti kayang pepe. Cerita ni kira-kira panas sendek senina dengan panas masa ngumpeng kau angkat persis ruambi kerangku jak kamu ternyata kan jatene bro ini liwat badaya lerurung satu panas ya bareh bedait barang semaman dengan masih masalahnya gonceng membonceng maka yuk kan meneante nih kita semaman dengan bawa angkat nih kawahku boleh langan nih kenangku jak senina me pembonceng me kenangku jak anta pembonceng senina me kan bagus sini rapor sini tokol mepet kenangku anta bonceng ya nah lek seninan dengan bercerita kenangku kamu bonceng nasi semama bi lek semaman dengan kenangku anta bonceng senina me masa jangan kesalang pukat apa ya ini nah jadi ini namanya namimah bareh ule-ule menengano aja nenina ini mati nanaka udah marah nih si Dina sudah marah mama sudah marah berdait-dait benu ngeni sampai apalagi dengan ini membuat tunjuk lembat tunjuk kena benu ngeni yang kumek jadi dengan mama dere apa kan terus ya yang tukang namam ini adalah menari-nari ya berhasil jebakan Batman-nya ini namanya namimah berarti tekakayannya si fitnah ini Bapak Ibu sekalian ya lebih tekakayannya si fitnah namun fitnah itu cuma korbannya satu belah pihak lebih namimah ini korbannya dua belah pihak terjadi bentrok saling itu saling ini padahalnya sampai putus silaturahimnya jemaah sekalian nah jadi telu ghibah ini adalah dengan si tetu lamun dengan si tetu tawana diri na tetu dek na semal bela diri na kan ini lah kalau difitnah orang difitnah ndek na tetung orang ngajar ngene sih mbelo kena ini nah lebih parah itu adalah namimah terjadi bentrok antara satu dengan yang lain apalagi kelompok kelompok yang lain ya atau umat yang satu dengan umat yang lain maka selekebre persengketaan ini Bapak Ibu sekalian nah jadi ada dia ghibah ada dia fitnah ada dia namimah jadi wah jelas niki Bapak Ibu sekalian ghibah ini menceritakan keburukan orang lain tentu persoalan fitnah ini menceritakan dengan lain buruk padahal dia tentu. Sedangkan namimah nyeritaan dengan ini buruk padahal dia tentu. Lagu arak adu domba lek tono. Atena besia dengan atena bersual, atena putus silaturahim dengan. Maka ini lebih kejam sekali Bapak Ibu. Nah, maka embelangan selapuan niki jamaah sekalian lisan. Yakni bicara raos kerante
Ini sumbernya jamaah sekalian. Ya, maka oleh karena itu di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah hafizil lisan, orang yang memelihara lisannya. Niki jamaah sekalian, maka syariat Islam datang dengan membawa persatuan, ya, mempersatukan umat, kumbena ate endaknya terjadi perpisahan, perpecahan, maka jauhi hal-hal yang mengarah kepada itu. Endak tegirang menggibah, endak tegirang memfitnah, endak tegirang namimah. Satu intinya jemaah sekalian, jauhi banyak berprasangka. Lagu itu sangka-sangka buruk itu ya luwek lalu jemaah sekalian. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Prasangka buruk maksudnya. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sebab sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Si makin nikin dia lebih pelis sekedik dengan. Ya. Wah viral wah. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu. Jangan mengungkit-ungkit atau mengkorek-korek kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan yang satu menggunjing yang lain. Biaran menggunjing ngerantai. Biaran ngerantai menggibah. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan orang-orang yang menggibah itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai saudara-saudaranya. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Demen keepe pada ngakan bangken semeton jarin pe. Masya Allah. Begitu beratnya jemaah sekalian, begitu sadisnya menggibah saudara kita ini, diumpamakan oleh Allah maraita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apa kata Allah? Fakarihtumuh, niscaya kalian akan merasa jijik. Maka lamun terjijik ngakan bangkel semeton jarin, merasa jijiklah menggibah mereka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha kasih sayang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka ketika niki terjadi jamaah sekalian, berarti ghibah itu hukumnya haram. Memfitnah itu juga hukumnya haram. Namimah itu juga hukumnya haram. Apa kata Allah? Kata Rasul, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Kalau demikian adanya dekna selepuna ghibah itu diharamkan. Ara ghibah yang dibolehkan. Jadi intinya ghibah niki jemaah sekalian adalah menyebut keburukan orang lain. Ghibah larang. Tetapi ara sifatnya darurah dan harus kita menceritakan keburukan orang lain untuk mengambil manfaatnya. Nah, maka itu boleh menggibah, ya, menceritakan kebaikan orang lain. Si pertama jemaah sekalian, ghibah yang sifatnya pengaduan, mengadu. Oke, bilang jelo nebuli itu sih dengan lamun denara kok tengadu ngeneng-ngeneng diri kelakuan dengan lah itu. Ini jemaah sekalian, maka boleh, ya, kita mengadu kepada penguasa. Le tingkat RT mengadu le RT. Dena boleh RT jauh tiba kadus, kan begitu? Dena boleh kadus jauh tiba kepala desa. Mendena bau naik terus. Ketimbang kita menyebar persoalan lewat media sosial. Semakin niki lebih besar pula dosanya. Niki, ya, jadi maksudnya adalah arah dengan berbuat zalim le dirina. Sementara yang dekna bau menghalami kezaliman orang itu kepada dirinya. Kanggo tercerita atau ndek? Kanggo tercerita le dengan si kira-kira bau memberi solusi. Dendek keceritaan dengan le sembarang tahu. Ini lo kena ini yang kena le aku. Mulanya lo kena ini. Hah? Nah, ini mau jadi solusi jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Allah tidak menang ucapan yang buruk. Ya? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Kecuali dengan si menceritakan kezalimannya. Lek dengan si bau penyelesaian masalah. Nah, maka lek perkara ini jemaah sekalian, maka dalam ayat ini menunjukkan bolehnya orang yang dizalimi menggibah, artinya menceritakan keburukan dengan si zalim lek, ya, dengan hal-hal menjelaskan kepada manusia tentang kezaliman lek diri dialamin untuk mendapat perlindungan. Lamun kezalimannya untuk jelek-jeleang dengan ya, itu yang tidak boleh. Hati benci si dengan, hati paran yang ngenuh si dengan, ini sindana kanggo jemaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu lamun nekrasang suarana dengan hal menampakkan di tempat-tempat kumpulnya manusia, ini dana ganggu. Darah ilah lo kena ini kan? Taulah dengan kumpul atau dengar si dengan silue. Ini tidak boleh. Ya, kecuali menceritakan dengan si kira-kira bau penyelesaian masalahnya. Niki jamaah sekalian. Kemudian si kedua, nyendang bantuan. Ndek nawalimin itu si dengan, ya, lagu ara, lek gubuk, kanak-kanak, batur-batur, bersebut-sebut, sudah biasa. Lamun malam-malam minum minuman keras, umpamanya. Ya, lo kene nih, dateku nih. Nah, jadi tengendeng bantuan, ya. Atekna dengan si berdua tugas itu mengang membeke
sehingga itendek terberdaya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, hendaknya ia mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Ndak ngeniangkun. Ite ini ralik gubuk, kita bermasyarakat. Ndak ngeniangkun. Nah, lisan. Ya, ini kiai-kiai, ustaz-ustaz menyuarakan lewat mimbar-mimbar. Wa illam yastati, balamun dek na bau si najaga ya si ela na si lisanna, babi qalbi, isi ate-atena. Mudah-mudahan kena terlalu lalu karena kini nano. Nah, ini ate. Lagu si ate ini kata Rasul, fadzalika adhaful iman. Maka inilah selemah-lemah iman. Si bau mencegah kemungkaran dengan tangannya, yakni pemerintah. Dia punya aparat. Lamun narak macam-macam, anggorang ini sektor rapat, ya ringkus ya. Ini arana mencegah kemungkaran dengan tangan. Lamun itu jangankan dengan si gati atas maksiatnya, kanak-kanak ya, lamun nara singene ampuk tebala ya, nimbang ya. Kan idem bala aku amangku benden wah bala aku kan sakit dah. Coba si kanak-kanak mangkin si balini nimbal amangku benden wah bembala aku sulun ye wah apa biang aku coba. Tetapi ini harus kita utarakan. Lamun nonde ya dengan hati doakan mereka, mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu inilah seburuk-buruk iman niki jemaah sekalian. Jadi minta bantuan dengan si bau menyelesaikan persoalan itu boleh. Ini ghibah yang dibolehkan, yakni ngendeng tulung untuk mencegah kemungkaran. Si berikutnya jemaah sekalian, si ketelu, yakni meminta fatwa. Dengan kata lain ngendeng nasihat ke kan semamangku yang ini yang kuna bapak ya semamangku ngene ke ngumbe sita kanggo sang detanggor kaya depedaitin ite ya. Jadi ini menceritakan tanpa menjelek-jelekkan, tetapi ngendeng nasihat, ngendeng fatwa, ngombe angkuna ate tesugulangan persoalan niki jamaah sekalian. Nah, jadi niki maka atau jamaah sekalian meminta fatwa ndek na selinan te atau ndek na keluarga te atau lamun dia temele nyebut arannya arak sopo dengan ya ngombe angkuna lamun ngene padahal ino terjadi le diri ta lagu ate endak na tentara lalu angkun ta maka boleh arak dengan ngene angkun apa yang ngene dengan nembe angka angka pokoknya dengan dia tahu ya sekewala ngombe seandainya dengan ini. Nah, atau lah mulai dengan si rapat-rapat itu boleh mengadukannya semamaku ngene atau nih begini tidak apa untuk meminta fatwa. Bahkan jamaah sekalian diceritakan seorang sahabat ya sahabiyah perempuan aran Hindun ini semamana Abu Sufyan. Le perang Uhud ini Hindun ini yang
membelah dadanya Sayyidina Hamzah, kemudian diambil jantungnya dan dimakan mentah-mentah. Na'udzubillah min dzalik. Lagu semuanya telah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Abu Sufyan. Ini paling keras ini permusuhannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika yang mulai Islam, an Aisyah qalat, Aisyah berkata, qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hindun, istrinya Abu Sufyan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna Aba Sufyana rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yukfinini. Ya, ma yukfinini. Rasulullah, semaman keji Abu Sufyan ini ya pelit. Ya pelit. Walaysa yu'tinini, dek nembeyang keji hai Rasulullah ma yakfinini, belanja si nyukupang kebutuhan keji kah isi pelitna. Wa waladi, dait anak keji dan cukup belanja isi pembeangna Abu Sufyan ini, illa ma akhdasa minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kejibait teduk kepengna tanpa sepengetahuannya. Nih Bapak Ibu, ternyata arak doang wakilin itu dengan para sahabat dan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, semaman kaji Abu Sufyan pelit, dan Nabi yang kaji belanja dia kaji cukup. Tekadu ino beli segala barang belanjaan anak kaji Rasulullah, kecuali temu doang ngelit, ya tanpa sepengetahuannya, kata Abu Sufyan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khudhi ma yakfiki wa waladika bil ma'ruf. Bait wah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bait wah. Ya, sekedar mencukupi kebutuhanmu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang benar. Ndak neluwe lalu, ndak nesekedik lalu, sekedar mencukupi kebutuhan. Artinya ibu-ibu lamun beragam lalu dengan mama yinte ya, mbet orang ngolo ya, padam baitnya, masya Allah. Ada kasus Bapak Ibu sekalian, lelau nih, ya lelau. Kasusnya adalah yang sebut-sebutin lo selina, ya sebut-sebutin lo sedang dia jujur. Lesopo saat, ya sebuah saat nih, biasa ngatongang nasi selina ini sengut tipe bangkat, ya sengut tipe bangkat. Lagu le jelos siniki bepesan ya kelema-lema. Dendek beula ngatongang ngakuna si anang bangkat, yuh kan dengan no, nak barak besa, tanpa curiga istrinya. Lagu ternyata ampun bala senina ndak natongang ayana si le bangkat, ternyata yang bait upah nanem le tawa si lain, ya. Nah, ate anda tahu yang baik itu Pak nanam dengan katain kan dek nara ini upah nih jauh ule. Mau ya ongkos nanam jeloniki jamaah sekalian 200.000 rupiah. Ya makan segala kan. Tahu-tahu ule oleh lebalik sedu ya.
pura-pura dan ada apa-apa. Wah ida bekelor mana? Angkat pe mana? Ule ya bekelor dek na tengah si senina ya nasi ule ya bekelor nganggep le wah bekelor padahal wana sinanam beang bekelor si dengan si tahun nanam. Ampun tulak yang bangkat balik. Apa sih terjadi? Datang dengan si tahun nanam hinun jauh ongkos 100.000 semaman dan itu. Tanina nerima ya kayak pengapa ini ngana. Yo bekan jauhan nanam semaman de berule aku ongkos na 100.000 semai de melek ku atuh ngang nasi ati da ku tahu itu pananam ne katanya ya terus ndek dulu bercerita sini nah bahwa ongkos nanam biang sedangkan 100.000 de bercerita si mamun de samal beketoanan dah apa angkat sini nah ndek be bilang jelo negeri. Masya Allah ini jamaah sekalian ya. Maka oleh karena itu ghibah yang dibolehkan adalah minta fatwa. Keempat, mengingatkan kaum muslimin tentang keburukan orang lain, keburukan seseorang. Misalnya orang dengan ngempen ngembe ini kurang tipe amak sekene atau amak sekene nengu memang tuan ini ke sok kubada ini sok kubada sayyidah kanggo depeti kanggo dende lamun memang kan tau dengan ino ngene supaya kan hendaknya terjebak dengan kepada kejahatan kesok kubada sida boleh ya atau hendaknya terjerumus dengan kepada kesesatan atau kemaksiatan. Memperingatkan kaum muslimin kanggo si kelima jamaah sekalian yakni ghibah untuk menceritakan kefasikan orang lain ya ini yang ini ate endak jadi keturutan dengan ini lo kena ini yang ini endak turut ya ini ya ini jadi maksud si bagus dek nara maksud untuk menjelekkan orang lain tetapi untuk menghindari hal-hal si buruk si kira-kira terjadi. Kemudian si keenam jamaah sekalian ya lit'aruf untuk lebih mengenal secara umum. Misalnya ara lek mamben arana Sulaiman ya luwe aran Sulaiman ada bukan simbe aran Sulaiman tene betok balena Sulaiman simbe no si kenjo itu. Nah, jadi untuk lebih mengenal, nah kalau monde tersebut itu dia kenal sih dengan kan? Dua Sulaiman tene, Sulaiman sini, oh iya si kenjo itu. Nah umpamanya seperti itu untuk lebih mengenal tanpa bermaksud menghinakan. Jadi ghibah sin tekanggoang niki jemaah sekalian adalah ghibah sin dekna bermaksud menghinakan atau menyebar berita buruk tetapi untuk lebih mengambil manfaat. Lek persoalan niki jemaah sekalian, maka para ulama membolehkannya. Jadi si pertama mengadu, kemudian si kedua minta bantuan, ya. Kemudian si ketiga minta pendapat, nasihat. Si keempat memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Kemudian si kelima dibolehkan adalah tentang terang-terangannya seseorang melakukan maksiat supaya kita tidak terjerumus. Lalu yang keenam untuk lebih mengenal secara lebih khusus atik tahu si dengan ya ara lo Mas'ud aran tene lek mamben simbe no si kribo itu atau no si ganggas itu ya. Jadi ini diantara yang dibolehkan. Insyaallah kelanjutan dari kesempatan si mendatang. Malam ini tanggal 28 bulan Jumadil Awal. Jumat sudah Jumadil Akhir. Ya. Selasa, Rabu, Kamis, maka insyaallah Ramadan tinggal 93 hari jamaah sekalian.
Karang 3 bulan kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap sehat wal afiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya persilahkan. Baik. Dan ini tren sih makin niki jamaah sekalian. Jadi lamun lae dengan kecelakaan gipih cari pertolongan lagu si makin niki kita tuh dengan kecelakaan ambil kamera foto share di media sosial. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi ini kita kembali seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Lagu kadang-kadang kan dengan nge-share ini jadi demen-demenan ya. Jadi demen-demen pada papah narak komen ini nih ya. Di mana kejadiannya? Mereka demen apa kita nge-share menara komen-komen ini terus komennya sekian lah banyak yang komen. Nah, lamun tujuannya hanya untuk itu, hanya demen ada yang komen-komen, maka ini sesungguhnya itu aib sesungguhnya ya. Dengan hal-hal itu aib. Lagu lamun niatnya kadang-kadang untuk supaya lebih tahu, mungkin ada yang kenal kan lu ya si makin dengan di Malaysia itu ada kecelakaan sehingga ia gelap ya, dek nereni nyerita angisi dengan maka di share gambarnya, siapa tahu ada keluarganya. Maka oleh karena itu tetap dalam koridor ya yang tidak melakukan hal-hal buruk. Namun memang untuk kita memberitahu, mungkin ada yang kenal sehingga cepat berita sampai keluarganya, maka saya pikir itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, ngombe engkuna kita menyebar berita tentang koruptor. Atik nengeno, atik nengene. Artinya menyebarkan berita buruk itu tetap biaran ghibah. Dan tiang pikir itu bukan kapasitas kita. Wah, arak keruan nanganinnya. Kalau memang ini benar, maka secara hierarki kepada orang-orang yang berwenang. Nih, mungkin beritanya ini seperti ini. Tadahang dulu. Ya, lagu nekel lamun menebarkan keburukan orang lain di media sosial. Saya pikir ini akan menjadi dosa jariyah. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan-perkataan buruk. Sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi wah arak wah epen kapasitas yang itu yang ini. Jadi oleh karena itu menjaga lisan, sekarang menjaga tangan juga menjadi keharusan. Menjaga lisan dan menjaga tangan menjadi satu keharusan. Jadi begitu Mi ya, wallahu taala a'lam. Siap niki kata. Ya. Nah,
Masya Allah. Baik ya. Jari ngombe no angkun teniki. Maka orang yang menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, mereka itulah orang-orang yang aman dari fitnah kekinian. Ya. Coba kasus itu, calon ini mengatakan keselio lidah saja, heboh. Ya, ada yang begitu, ada yang begini, saling itu, saling ini. Wah, lumrah Bapak Ibu sekalian. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi a'malis shalihat. Segeralah lakukan amal-amal saleh. Satakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebab akan datang kepada kalian satu fitnah. Fitnah itu gelapnya seperti gelapnya malam. Biaran gelapnya malam, dia tegita sia sambal. Yang putih pada ruana barang si bedang. Dengan kata lain, yang halal sama dengan yang haram. Si halal biasa, haram biasa, campur gaur. Yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, campur gaur. Wah biasa, nganggap itu wah biasa, Masya Allah. Jadi biasa, buruk-buruk itu sudah biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, maka korupsi itu biasa, menjelek-jelekan orang itu biasa. Kan semakin biasa itu tidak biasa. Maka sekarang ini kita sudah kedatangan fitnah yang gelapnya seperti potongan-potongan gelapnya malam. Dia tahu bedayang ya si kanggo, si ndek kanggo. Kita tidak bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Si penting tu mau, si penting tu puas, kan seperti itu. Satakunu fitnatan qatita'il lailil mudlim. Akan datang kepadamu fitnah, yang fitnah itu gelapnya seperti gelapnya potongan-potongan malam. Karena gelapnya fitnah itu, dia menghalalkan yang haram, ya, bahkan mengharamkan yang halal. Ketika itu keadaannya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari mereka dalam keadaan beriman, tetapi sorenya dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore ia beriman, besok paginya dalam keadaan kafir. Mungkin tidak kafir i'tiqadi, akan tetapi kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar. Siapa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yakni adalah orang-orang yang menukarkan agama dengan kepentingan dunia. Lamun wah dunia jak bejulu hilang, akhiratnya jak urusan mudi. Ya. Tahu nengene dia lakukan itu harus. Mun Allah Ta'ala jati pada tahu itu maksiat, tidak bercerita. Nih, mun sudah tahu itu viral dia. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka itulah kondisi. Kanggo segala cara boleh, ya. Sebab orientasinya adalah kehidupan dunia. Fayabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maka yang aman dari fitnah itu adalah orang yang selalu kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian, mengingat akan dibalas kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuna? Nah, ini yang kedua. Kan si makin marah.
Ndekna sudah bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Arak tekong nih, ya tekong calon maksudnya. Arak datang jauh sekeno terima nah, ya terima nah. Ndak ke lupa itu. Muntah ini ya insyaallah, nah kan? Nah, jadi wah luwe mau nawah. Sehingga turun tipe jamaah jadana ya sekedarnya 50-50. Lamun turun 100.000 untuk saya dengan ya wah tipanya seket set kan ngono. Datang si lainnya, ara anu teu nolak balik sembako bait ya. Lamun ngono bagus. Lagu enda kendah lupa. Salapun. Sing ngombe wangkuna niki jemaah sekalian. Ya. Masya Allah, kita ini jual diri, kita ini telah menggadaikan diri kita jadi jemaah li akhirat selepuk nembajang awak ini, ya. Jadi berapa ini si tauta bersangkutan, maka sesungguhnya itu minang diri tau otang jamaah sekalian. Nanti ngombe lalu siarak semendak lagu selaik-laiknya tanggung jawab tak. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang muflis. Apa kata Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu Rasulullah orang tidak punya usaha, tidak ada modal, tidak ada usaha. Tetapi Rasul mengatakan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang-orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, hajinya juga luar biasa, umrahnya ya, setiap tahun. Akan tetapi ya ketika dia datang membawa pahala yang banyak, fayati qad syatama hadza, datang orang yang telah dicaci makinya, wa qadzafa hadza, datang orang-orang yang sudah direndahkannya, ya, wa akala mala hadza, datang pula orang-orang yang setelah diambil harta bendanya, maka termasuk di sini nih, ya. Wa dharaba hadza wa syafaka dama hadza, orang yang telah dipukul atau tumpahkan darahnya. Apa yang terjadi? Minta ganti rugi. Nih, beang aku untuk kepeng sekali lagu anta doang, ya. Apa kata Rasulullah? Le akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada adalah dosa dan pahala. Apa itu kedunyaur? Kata Rasul, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diberikan kepada yang satu kebaikannya, yang satu kebaikannya no calon itu datang ya dengan kebaikan kita, pahala itu pahala ini. Fa in faliyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaihi, apabila kebaikannya sudah habis tetapi sangkutannya masih banyak kepada orang-orang lain, ya, apa yang terjadi? Faturihat min khatayahum, maka orang-orang yang antri itu melemparkan keburukannya kepada orang tadi. Pahala sholatnya habis, hajinya habis, sedekahnya habis, wah habis, masih luwe antri nih, ya. Fayu'ta apa? Faturihat min khatayahum, dilempari orang itu dengan keburukan-keburukannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Summa turiha finnar, pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka jamaah sekalian. Oleh karena itu ndak teluwe engku akal tesimina itu bangkrut lau, ya. Amal kita Bapak Ibu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diterima lah terkadang bayar, lamun dek, Masya Allah, kita akan menanggung dosa-dosa orang lain.
Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Di mandek bekala atau mongkak langan ino-ino, jauh-jauh saja Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab itu mendekati syubhat. Ya, syubhat itu wa man waqa'a fis syubhat, kata Rasul, waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus kepada syubhat, maka ia telah terjerumus kepada perkara yang haram. Wallahu taala alam. Mari Mas. Oke. Ya. Masya Allah. Ya. Baik. Itu susahnya hidup di zaman sekarang. Kita hidup ini generasi 4.0. Ya, zaman serba digital. Ya. Bahkan kalau dulu kan kalau belum masanya begitu, maksudnya belum boleh. Tetapi ini meskipun belum masa sudah marak di digital, dan itu satu keniscayaan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang-orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, klarifikasi, check and recheck. Ya, check and recheck. Semakin iki kan banyak berita hoax. Di berita-berita itu sepertinya pembaca berita itu persis. Ya. Begini, padahal itu tidak benar. Hanya dituri-turi mulutnya itu kan, tapi yang berbicara itu lain. Ya, yang ada di berita itu lain, yang berbicara itu lain, sepertinya begitu. Ini konten-konten di zaman sekarang itu. Nah, maka tentu kita banyak fatabayyanu, klarifikasi. Ya, tanyakan dulu kebenarannya, apa ini benar apa tidak. Dan ketika kita akan menyebarkannya, untung ruginya pada diri kita itu apa? Kalau kita menyebarkan juga untungnya apa, ruginya apa? Kalau kita tidak menyebarkan juga untungnya apa? Kan itu kita pikir baik-baik. Fatabayyanu, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekarang kan tidak perlu orang-orang datang ke rumah kita bawa berita buruk. Tidak perlu orang-orang fasik ya datang, bahkan orang-orang baik share di Facebook, share di media sosial, maka kita terhasut oleh hal-hal itu. Antusibu qauman bijahalah, maka kamu akan membuat musibah, buat kebinasaan karena kebodohanmu, kata Allah. Ya, jadi ketika kita menyebar berita-berita padahal tidak benar juntrungannya, kita tidak punya untung rugi dalam hal itu, ya, maka oleh karena itu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya, klarifikasi.
supaya kamu tidak membuat kebinasaan kepada orang lain karena kebodohanmu. Wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu akan menjadi menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Maka apapun kondisinya, menyebarkan berita yang tidak baik terhadap seseorang, apalagi orang muslim itu, lewat apapun, maka itu termasuk menggibah, sebagaimana apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu menceritakan kalau orang lain tidak senang diceritakan, maka itu tetap ghibah. Konsep dasarnya seperti itu. Maka oleh karena itu yang paling aman, ya, dan mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, mereka ini lewat dalam gawe kita, maka cuekin aja, itu lebih bagus. Ya, bila perlu mau nebunda tuh berdua sekali. Lagu kan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Kita yang PNS semua data lewat ini. Lagu muilu doang, si dendek bagus ini beliwat kan. Nah, ini tantangan kita di era digital Bapak Ibu sekalian. Semuanya masuk, yang baik masuk, yang buruk masuk. Maka bagaimana kita memfilter hal-hal buruk itu supaya tidak menjadi hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Allah Ta'ala a'lam. Ya. 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 Kalau tahu kezalimannya, jangan dipilih. Ya. Kalau tahu kezalimannya, maka ada 3 kriteria. Jadi yang paling penting pemimpin itu tegas. Ya, tegas. Sehingga lamun wah jadi pemimpin wajib kan turut ya. Tidak boleh membangkang kepada pemimpin, itu syariat Islam begitu. Ya, tidak boleh mendemo, tidak boleh macam-macam. Sabar wah sampai ditutup. Nah, maka oleh karena itu, ya, kalau tahu kezalimannya, ya sudah selesai sampai di situ. Maka pilihlah yang kira-kira lebih baik, yang aman dari fitnah, yang aman dari berbuat zalim. Nah, lagu mari kita berijtihad ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, lamun memang jelas-jelas. Jadi yang paling penting adalah tingkat kesalihannya. Jadi tolak ukur adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika ia lebih bertakwa, ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek sesemele-mele lalu. Maka hendaknya pilih yang ya as-siddiq, jujur. At-tabligh, yang transparan. Ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdas. Ya. Cerdas. Nah, kan wah penggitan ini jemaah sekalian. Siapa yang siddiq, siapa yang amanah, siapa yang tabligh, siapa yang fatanah. Sebagaimana risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndek mungkin semarak nabi entah lagu itu manusia biasa itu pasti, tapi adalah seperti itu. Ya, dari kejujuran, dari sisi amanahnya, dari sisi transparansinya, dan dari sisi kecerdasannya. Mau di mana, ke bawah kemana bangsa ini. Itu ikhtiar kita Bapak sekalian ya. Kalau sudah demikian, mari serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin jadi zalim adalah karena rakyatnya juga seperti itu. Cukup? Terakhir. Ya. Nah. Ya. Iya. Apa kasusnya dulu? Oh, selek.
Dia na semalak tu dia na milih. Oh ya, pokoknya dia na salang tepat ngono. Terus ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini beratnya. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturrahim. Nah, bagaimana dengan dendam? Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang lebih memaafkan dan menjalin islah berbuat baik, maka pahalanya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang mampu membalas kezaliman saudaranya, tetapi malah ia memaafkan saudaranya, maka nanti ia mendapatkan mahkota kebesaran nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maaf itu pahalanya sama dengan sabar bighair, ya, tanpa hisab. Sabar itu dan memaafkan itu, mengapa? Hadiahnya surga. Begitu beratnya. Lamun biasa-biasa saja hadiahnya kipas angin, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Nah, umpama jadi maafkan, kemudian daerah ya semer kata, ini perlu mediasi, perlu ada orang ketiga untuk mendamaikan. Apa kata Allah? Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kita orang-orang beriman ini bersaudara, maka hendaknya ada fasilitatornya untuk mendamaikan satu yang dengan yang lain. Maka kalau si dia masuk dalam lingkungan itu, maka diinisiasi dia. Arak doang tau takal teh. Ngan ngene pongkatna semeton teh. Ngene ongkatna dalam kondisi ini hal-hal yang dibolehkan dalam berbohong untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Jadi yang paling penting adalah wa manafa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan lebih memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah taala. Pahalanya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan itu, saudaraku. Kalau memang kita terlibat dalam hal itu, mari diinisiasi, ya, maka pahalanya juga besar untuk mendamaikan orang-orang yang lagi berselisih. Wallahu taala a'lam. Niki jemaah sekalian, ya. Sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini bermanfaat adanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah keluarkan kita dari berbagai macam persoalan kita. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.